Pernah ngerasa udah jalan jauh, lari kencang, tapi ternyata cuma jalan di tempat. Nah, dalam skala negara, situasi ini disebut middle income trap. Halo, kenalin, aku Sonia Wahyu Furkandari dari kelas MJ 411 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randus Abdul Rahman, Magister Science. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tantangan yang super penting buat masa depan Indonesia, yaitu gimana cara kita escaping the middle income trap. Yuk langsung kita bahas. Apa sih middle income trap itu? Singkatnya, ini kondisi ekonomi yang nanggung. Negaranya udah berhasil keluar dari kemiskinan, tapi malah stuck dan gagal naik kelas jadi negara maju. Penyebabnya karena upah mulai naik, tapi inovasi teknologinya masih kurang. Nah, sebenarnya buat Indonesia, ini warning yang nyata. Kalau kita cuma ngandelin ekspor bahan mentah, ekonomi kita bakal rentan banget. Begitu harga komoditas global anjlok, ekonomi kita bisa ikutan melambat dan pengangguran bakal naik. Terus solusinya gimana? Nah, di sini pemerintah harus ngegas pakai 3 kombo kebijakan yang terintegrasi. Yang pertama ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan utang luar negeri. Kita bedah satu-satu ya. Pilar pertama, kebijakan fiskal. Intinya kita harus ngubah APBN biar benar-benar jadi mesin modal yang produktif buat jangka panjang. Nah, biar punya uang kas atau fiscal space yang sehat, penerimaan negara harus dikuatin. Nah, karena hal inilah pemerintah nerapin Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memperluas basis pajak tanpa matiin iklim usaha. Nah, uang pajak tadi dipakai buat apa? Tentunya buat support hilirisasi industri. Kita harus berani stop ekspor bahan mentah. Plus, investasi infrastruktur kita yang tembus 2.400 triliun itu penting banget buat mangkas biaya logistik antar daerah jadi lebih murah. Tapi infrastruktur keren bakal percuma kalau misalkan manusianya belum siap. Makanya anggaran pendidikan yang mencapai 612 triliun di tahun 2023 itu wajib kita fokuskan untuk sekolah vokasi dan riset teknologi supaya skill tenaga kerja kita benar-benar di-upgrade. Lanjut ke pilar kedua, yaitu kebijakan moneter. Kalau fiskal yang tadi itu mesinnya, nah moneter ini jangkar stabilitas biar iklim investasi merasa aman. Kita harus belajar dari krisis moneter tahun 1998, yakni pertumbuhan setinggi apapun bakal bisa rontok seketika kalau moneternya rapuh. Dari sinilah Bank Indonesia punya tugas mutlak buat jagain inflasi tetap rendah dan nilai rupiah tetap stabil. Untuk ngawal hal tersebut, Bank Indonesia dibekali 4 senjata andalan. Operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan wajib minimum, dan pastinya kredit selektif biar dana ngalir ke sektor yang produktif. Pas kebijakan moneter kita stabil, biaya pinjaman modal jadi efisien. Efeknya, teman-teman UMKM berani ekspansi dan investor asing juga makin pede bawa masuk teknologi baru ke negara kita. Nah, pilar terakhir, yakni kebijakan utang luar negeri. Banyak yang ngerasa ngeri sama topik ini, padahal kuncinya cuma ada di manajemen risiko yang cerdas. Ada prinsip tegas yang gak boleh dilanggar, yakni utang luar negeri dilarang keras dipakai buat belanja konsumtif rutin. Setiap rupiah wajib dialokasikan buat proyek infrastruktur produktif yang bisa muter roda ekonomi berkali-kali lipat. Kalau salah kelola, kita bisa kena jebakan Fisher Paradox, di mana beban utang malah kerasa makin bengkak. Sebenarnya solusinya mudah, yakni kita bisa mengutamakan pinjaman soft loan dan pastikan selalu ada transfer teknologi buat memandirikan industri kita.
Kabar baiknya, disiplin fiskal kita ini lagi keren-kerennya. Di tahun 2023, kita berhasil nyetak surplus keseimbangan primer senilai 92,2 triliun. Setelah 12 tahun, kita selalu defisit. Ditambah lagi, defisit selalu dijaga di bawah 3%. Nah, hal ini bikin kredibilitas kita di mata dunia makin solid. Sebagai opini penutup saya, lepas dari middle income trap, itu butuh keberanian untuk mentransformasi struktur ekonomi secara total. Fiskal tugasnya ngebangun manusianya, moneter jagain bisnisnya, dan utang dikelola secara cerdas cuma buat tambahan modal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Mohon koreksi serta arahan dari Bapak Abdul Rahman. Sampai jumpa pada pembahasan menarik berikutnya.